Pelajaran hidup dari Corey Taylor dan Keanu Reeves. Nah, by the way sebelum itu guys, pernah nggak lu ngerasa diremehin? Dibilang nggak bakal sukses, dibilang aneh, dibilang nggak punya masa depan, dibully karena penampilan, dibully karena cara berpikir, atau bahkan dibully cuma karena lu pengen jadi diri sendiri. Wis, gua pernah tuh. Nah, kalau lu pernah kayak gitu, mungkin video ini sangat cocok buat lu guys. Ya, tonton sampai habis. Karena semakin gua ngelihat perjalanan hidup orang yang sukses, itu semakin gua sadar guys, satu hal yang aneh. Banyak dari mereka yang ternyata bukan mantan dari ketua OSIS. Banyak dari mereka yang bukan anak populer guys. Mereka juga bukan orang-orang yang dulunya tuh dipuja-puja ya. Justru mereka dulu adalah orang-orang yang sering dibully. Orang-orang yang sering dianggap gagal, diremehin, dianggap aneh, dianggap gak akan jadi apa-apa. Dan dua nama yang menurut gue tuh menarik untuk kita bahas di konten ini, itu adalah Corey Taylor, ya yang pertama, itu vokalis dari Slipknot, dan Keanu Reeves. Nah ini tuh aktor ya, aktor Hollywood, John Wick. Dua orang ini tuh emang hidupnya. Anjir, bentar, gue lupa pakai jam guys. Bentar ya, gua lupa pakai jam. By the way, ini tuh jam nih murah banget guys. Jamnya murah banget. Apa ya? Tampilannya tuh terlihat kece ya. Terlihat mewah tapi harganya tuh murah banget. Dan ini tuh original guys. Lu bisa cek sih di bawah video ini ya. Ada tuh, gua taruh linknya kalau misalnya lu tertarik jam kayak gini guys. Ini keren banget, original ya. Oke, kita lanjut. Tadi gua lupa pakai jam. Oke, lanjut ya. Keanu Reeves dan Corey Taylor ini tuh dua orang yang ya kehidupannya tuh berbeda jauh guys. Tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka pernah berada di bawah dan mungkin justru itu yang bikin mereka tuh bisa naik ke atas ya, ke puncak. Slipknot, John Wick. Oke, di sini gua Bang Andi ya, atau bisa dipanggil Andi. Nah, di channel ini konten-konten gua tuh bakal ya lebih kepada fokus ke konten-konten yang ngebahas tentang gimana caranya untuk kita tuh bisa naik level hidup ya, bisa upgrade hidup. Kita belajar dari para musisi, tokoh-tokoh inspiratif ya, aktor, seniman, dan semacamnya ya. Kita belajar dari kisah mereka. Nah, di konten-konten gue kedepannya akan ngebahas lebih ke itu aja. Kita belajar dari pengalaman nyata tokoh-tokoh tersebut guys. Karena kadang pelajaran hidup tuh bukan datang dari seminar yang mahal guys, tapi dari orang-orang yang pernah hancur dan mereka berhasil bangkit kembali. Dan di video ini kita akan ngebahas satu pertanyaan yang menarik guys. Kenapa orang yang dibully itu sering terlihat lebih sukses ketika mereka sudah dewasa? By the way, kalau diingat-ingat, gue nih termasuk orang yang dibully tuh gue pernah juga, cuman gue membuli gue juga pernah. Kita lanjut ya. Di sini gue disclaimer dulu ya, bahwasannya gue nggak lagi sedang bilang kalau bullying itu bagus ya. Nah, itu nggak bagus sama sekali guys. Bullying itu nggak bagus sama sekali. Karena bullying itu bisa menghancurkan hidup seseorang guys. Bisa bikin trauma, bisa bikin depresi, bisa bikin ya menghilangkan nyawanya sendiri. Wow. Bahkan bisa menghancurkan masa depan seseorang. Tapi di sini ada sebagian orang yang berhasil ya, yang ketika mereka dulunya pernah dibully dan mereka berhasil bangkit dan sukses. Dan rasa sakit itu ya, rasa sakit karena dibully itu mereka jadikan sebagai bahan bakar guys. Dan ini yang menarik untuk kita pelajarin. Karena respon manusia terhadap penderitaan itu beda-beda ya guys. Ada yang hancur, ada yang bangkit. Dan yang membedakan itu seringkali bukan penderitaannya, tapi bagaimana dia merespon penderitaan itu. Corey Taylor ya, dia ini kan vokalis Slipknot ya. Dia tuh pernah dianggap sebagai anak yang gagal guys. Di sini kalau lu lihat Corey Taylor ya yang sekarang, Slipknot, vokalis Slipknot guys ya, punya jutaan fans ya, apa kelihatan keren banget, penggemarnya banyak banget, sukses. Tapi lu harus tahu ya, hidup Corey Taylor ini nggak mulai dari sini guys. Masa kecil Corey Taylor ini itu kacau banget. Dia tumbuh dari kondisi yang jauh dari kata ideal.
Dia pernah mengalami kemiskinan, pernah merasa nggak diterima ya tidak diterima, pernah merasa berbeda dan sering jadi sasaran ejekan. Nah, yang menarik di sini adalah Cory ini itu nggak mencoba untuk menjadi orang lain, guys. Ini menariknya nih. Dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dari sini dia membangun identitas sendiri, guys. Menurut gue ini tuh pelajaran yang sangat mahal banget ya dari Cory Taylor ya. Dia nggak ya karena menerima ejekan ya, ejekan, dihina, dibilang nggak bakal sukses, nggak punya masa depan ya sering banget dibully dulunya, tapi dia tetap bertahan dengan dirinya yang seperti itu, dirinya yang seperti apa adanya ya, dan dia menjadikan dirinya yang dihina ini itu menjadi sebuah identitas sendiri, dan inilah yang membawa dia menuju puncak. Identitas yang dihina sama orang ini itu membawa dia ke puncak. Here we go. I'm gonna get you started, and then you're gonna fucking. Karena banyak ya orang yang dibully itu pada akhirnya mereka mencari penerimaan, guys. Sedangkan Cory Taylor di sini dia memilih membangun identitasnya sendiri. Dan ini tuh sering banget ya gue lihat, dan mungkin bisa dibilang termasuk gue juga ya. Gue juga pernah ya mencari penerimaan, tapi pada akhirnya gue memilih untuk sekarang ini untuk membangun identitas sendiri, dan gue masih belajar sih. Dan orang-orang yang sering mencari penerimaan ya, semakin mereka dewasa, semakin mereka kehilangan dirinya. Sedangkan orang yang terbiasa berbeda, semakin dewasa malah lebih cepat menemukan siapa mereka sebenarnya. Nah, sekarang kita pindah ke Keanu Reeves ya. Kalau Cory Taylor itu dia menghadapi penolakan sosial. Nah, Keanu itu lebih kepada dia menghadapi kehilangan, guys. Dan itu tuh berkali-kali ya, kehilangan teman, kehilangan pasangan, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan kalau hidup itu seperti pertandingan tinju, Keanu tuh seperti orang yang terus dipukuli. Tapi yang kerennya dia nggak pernah berhenti berdiri, guys. Dia tetap bangkit terus. Dan yang bikin gua kagum ini tuh bukan dari kesuksesannya ya, tapi dari reaksinya. Reaksinya dia nggak menjadi pahit, dia nggak menjadi arogan, dia nggak menganggap dunia berhutang kepadanya. Dia tetap rendah hati. Dan menurut gua ini jauh lebih sulit daripada menjadi orang kaya. Nah, di chapter ini tuh bagian menariknya, guys. Banyak orang yang melihat hasil akhir ya, Slipknot, John Wick, konser, film, uang, popularitas. Tapi sedikit banget orang yang melihat dari sisi mentalnya, guys. Dan menurut gue ada 3 hal penting yang harus lo ketahui. Pertama, mereka udah terbiasa nggak mendapat validasi. Ini penting nih, guys. Karena banyak banget orang itu yang nggak mau bergerak sebelum mereka mendapatkan sebuah pujian. Kemudian nggak berani memulai sebelum mendapat dukungan, nggak berani mencoba sebelum dapat izin. Sedangkan orang yang terbiasa diremehin, itu seringkali tidak lagi bergantung dengan yang namanya validasi. Kemudian yang kedua, mereka punya mental bertahan. Mental bertahan. Kebanyakan orang yang hidupnya tuh terlalu nyaman ya, itu seringkali kaget ketika mereka gagal. Nah, sedangkan orang yang sering jatuh, guys, biasanya mereka lebih kuat ketika mereka dihantam oleh kehidupan. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan rasa sakit sebagai energi. Ini nih yang paling penting untuk kita refleksi ya. Cory Taylor itu menggunakan rasa sakitnya untuk berkarya, guys. Kemudian Keanu itu menggunakan rasa sakitnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan menurut gue mungkin inilah ya yang membuat mereka tuh beda ya. Yang membedakan kita sama mereka. Mereka nggak membiarkan luka mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri mereka ya. Mereka mengambil kendali atas luka itu, guys. Nah, ini penting nih. Ini dikunci nih. Mereka mengambil kendali atas luka itu. Ini nih kunci nih. Oke, di chapter ini ya, pelajaran untuk kita yang bukan rockstar ataupun aktor Hollywood. Mungkin kita mulai dari pertanyaan ya. Apa hubungannya kisah mereka dengan hidup kita?
Kita bukan Corey Taylor, kita bukan Keanu Reeves, kita cuman orang biasa. Nah, jawabannya guys, justru di situ. Karena hidup kita kan, itu juga penuh penolakan. Mungkin bukan dibully di sekolah ya, tapi kita sering mungkin diremehkan di keluarga. Wow, ini gua banget nih. Diremehkan teman, diremehkan pasangan, diremehkan lingkungan, diremehkan orang-orang terdekat. Wow, relate banget sama gua. Dan kadang ya, kita tuh terlalu fokus ingin membuktikan sesuatu kepada mereka. Dan di sini kita lupa dengan sesuatu yang lebih penting, guys. Kira-kira apa guys? Ada yang bisa jawab? Ya, membuktikan sesuatu itu kepada diri kita sendiri ya, membuktikan kepada diri kita sendiri. Nah, selama ini kan kita terlalu fokus ingin membuktikan kepada mereka, ingin membuktikan kepada keluarga kita, membuktikan kepada pasangan kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada lingkungan kita. Tapi kita lupa, kita sering banget lupa untuk membuktikan sesuatu itu kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita bisa berkembang, kita bisa berusaha, kita bisa bangkit, kita bisa naik level, kita bisa berubah. Oke, di sini semakin gue belajar dari Corey Taylor dan Keanu Reeves, semakin gue sadar guys, bahwasanya kesuksesan itu bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi seringkali tentang siapa yang masih tetap berjalan ketika hidup memberi alasan untuk kita tuh berhenti. Wow. Karena kadang ya, orang yang dulunya tuh dibully bukan sukses karena mereka dibully, tapi mereka sukses karena mereka bisa bertahan setelah mereka dibully. Sekarang gue pengen tanya sama lu semua guys, yang nonton sampai akhir ini ya, sampai sini, apa satu kalimat yang paling meremehkan yang pernah orang ucapkan ke lu, yang sampai hari ini tuh masih lu ingat banget guys? Contohnya kayak, lu gak bakal sukses, lu gak punya bakat, lu terlalu aneh, lu gak bakal jadi apa-apa. Nah, contohnya kayak gitu guys. Mungkin dimulai dari gue ya. Gue sering banget dulu ya, guru matematika gue di SMA kelas 1 ya, kelas 2 SMA kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 1 SMA, itu pernah menghukum gue ya, disetrap, dan guru tersebut itu pernah mengatakan ke gua sama teman gua yang disetrap, kepada seluruh cewek-cewek yang ada di kelas tersebut, bahwasanya kita dibilang kayak gini, kalian semua para cewek kalau cari suami jangan pilih suami kayak mereka berdua ini. Mereka berdua ini itu masa depannya nggak ada masa depan. Gua dibilangin kayak gitu. Nah, by the way, sekarang teman gua masa depannya cerah bro. Nah, gua masih proses. Tapi itu kata-kata guru tersebut tuh masih gua ingat ya sampai sekarang guys. Dia guru, padahal dia tuh guru matematika, ngebully gua dan teman gua di kelas. Dan dari orang-orang terdekat juga banyak sih ya. Dari orang-orang yang terdekat tuh banyak banget. Tapi nggak usah kita bahas ya. Dan buat lo ya yang hari ini tuh hidupnya tuh udah lebih baik, boleh ceritain juga ya, apakah kalimat itu dulunya bikin lo hancur atau justru malahan bikin lo tambah kuat guys. Karena siapa tahu ya, mungkin komentar lo itu bisa menjadi penyemangat buat orang lain yang sedang berjuang naik level hidup hari ini. Oke, komentar guys. Kalau misalnya lo suka konten-konten kayak gini ya bantu subscribe dong. Like, subscribe. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.